Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Umi Siska dalam video ataupun media audiovisual pembelajaran ibadah haji. Oke, teman-teman, pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari tentang ketentuan ibadah haji dan juga amalan-amalan yang dikerjakan saat melaksanakan ibadah haji. Yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang ketentuan ibadah haji. Pada ketentuan ibadah haji ini kita akan mempelajari yang pertama tentang hukum pelaksanaan ibadah haji. Nah, hukum asal dari ibadah haji ini adalah wajib. Namun wajib ini bagi mereka yang mampu. Dan dalam keadaan tertentu, hukum wajib ini dapat menjadi sunnah, makruh, ataupun haram. Oke, dalam kaidah ilmu fikih ditegaskan bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan ilat ataupun sesuai dengan alasannya. Kita pahami dulu ya. Yang pertama, ibadah haji ini wajib bagi orang yang telah mampu melaksanakannya serta diberikan rezeki untuk orang yang melaksanakannya. Dan ibadah haji ini juga wajib bagi orang yang melakukan nazar ataupun berkeinginan dengan menyebutkan bahwa ketika keinginannya tercapai maka dia akan melaksanakan haji. Kemudian hukumnya sunnah. Hukum sunnah ini apabila seseorang tersebut dapat mengerjakan ibadah haji untuk kedua kalinya, kemudian yang ketiga kalinya, serta seterusnya. Dan hukum sunnah ini juga berlaku bagi anak-anak kecil ataupun hamba sahaya atau budak. Dan pada masa sekarang tidak ada lagi ya hamba sahaya ataupun perbudakan. Kemudian hukum yang ketiga adalah makruh. Makruh ini apabila sudah dilaksanakan sementara masyarakat di sekelilingnya masih hidup serba kekurangan dan butuh bantuan untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi apabila ada orang, na'udzubillahi min dzalik ya, semoga tidak terjadi. Apabila ada orang yang melaksanakan haji berkali-kali sedangkan masyarakat di sekitarnya itu memerlukan bantuan dia, tapi dia tetap melaksanakan haji, maka hukumnya bagi dia adalah makruh. Yang keempat, hukumnya haram. Haram ini jika pergi haji dengan niat membuat kerusakan dan juga keonaran di tanah suci. Na'udzubillahi min dzalik, semoga tidak terjadi hal tersebut ya teman-teman. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu waktu pelaksanaan haji. Waktu ibadah haji sudah ditentukan oleh syariat Islam. Dan haji merupakan salah satu ibadah yang telah ditentukan juga waktunya. Ibadah haji tidak sah ataupun ibadah haji tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan selain yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada bulan Syawal, Zulqa'dah ataupun Zulhijjah. Kemudian, poin yang ketiga yang kita pelajari adalah syarat ibadah haji. Setiap muslim yang akan melaksanakan ibadah haji harus memenuhi syarat-syarat. Nah, yang pertama, Islam. Oke, orang Islam ini diwajibkan haji apabila dia mampu dan juga memiliki kecukupan ekonomi untuk melaksanakannya. Selain orang Islam, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan haji dan juga saat orang yang selain Islam melaksanakan haji, maka dia tidak sah. Kemudian yang kedua, berakal sehat. Dan tentunya teman-teman juga tahu ya, orang yang gila ataupun yang tidak berakal sehat tentunya tidak wajib menunaikan ibadah haji. Nah, poin yang ketiga yaitu baligh. Anak yang belum baligh tidak diwajibkan melaksanakan haji. Kemudian poin yang terakhir yaitu mampu ataupun istita'ah. Artinya arti mampu di sini adalah memiliki. Baik itu memiliki bekal kehidupan ataupun
bekal dalam perjalanan ketika dia menuju tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi, orang fakir tidak diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan yang dimaksudkan mampu di sini adalah 1, mampu dari segi jasmani dan juga rohani. Yang kedua, memiliki bekal yang cukup, baik itu ketika dia pergi, kemudian juga pulang. Dan bekal untuk keluarga yang dia tinggalkan. Yang ketiga, ada kendaraan untuk dia menuju tempat melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, dia aman selama dalam perjalanan menuju ibadah haji. Yang kelima, bagi wanita harus disertai dengan muhrimnya atau bersama dengan wanita lain yang dapat ataupun yang dipercaya. Selanjutnya, poin yang keempat yang akan kita pelajari dalam ketentuan ibadah haji adalah rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat digantikan dengan dam. Jadi, apabila salah satu rukun haji ada yang tidak terlaksana, maka hajinya batal dan harus diulang tahun depan. Oke, teman-teman, rukun haji ini meliputi ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan juga tertib. Baiklah, silakan dengarkan penjelasan Umi Siska berikut untuk mengetahui apa itu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan juga tertib. Baiklah, sekarang Umi Siska akan jelaskan satu persatu tentang rukun yang terdapat di dalam ibadah haji. Seperti yang tadi sudah Umi Siska sampaikan, rukun dalam pelaksanaan ibadah haji ada ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Sekarang kita ketahui terlebih dahulu ya. Yang pertama, ihram. Apa ya itu ihram? Ihram adalah berniat memulai melakukan haji dengan pakaian ihram yang terdiri atas 2 helai kain putih dan tidak dijahit bagi laki-laki. Pakaian ihram bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan juga telapak tangan. Poin yang kedua dalam rangkaian rukun haji yaitu wukuf. Wukuf adalah tinggal di Arafah sejak saat matahari tergelincir, yaitu tanggal 9 Zulhijjah pada hari Arafah sampai terbit fajar hari Nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Jadi, teman-teman, bagi orang yang melaksanakan wukuf di Arafah, di tempat lainnya disunahkan untuk melaksanakan puasa di hari Arafah. Poin yang ketiga adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan dimulai dari Hajar Aswad. Jadi, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri lagi di Hajar Aswad. Macam-macam tawaf ini ada 5, yaitu yang pertama, tawaf umrah. Tawaf umrah adalah tawaf yang menjadi salah satu rukun umrah. Yang kedua, tawaf haji ataupun tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi salah satu rukun haji dan dikerjakan sesudah Jumrah Aqobah. Yang ketiga, tawaf kudun, yaitu tawaf bagi orang yang datang ke Mekah. Yang keempat, tawaf wada. Wah, dari artinya kita sudah mulai mengingat apa ini ya tawaf wada. Oke, tawaf wada yaitu tawaf selamat tinggal bagi orang yang hendak meninggalkan Mekah. Sedangkan yang terakhir, tawaf sunnah. Tawaf sunnah yaitu tawaf yang sunnah dikerjakan setiap waktu sebanyak-banyaknya. Kemudian poin selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah
dan sebaliknya sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir dari Bukit Marwah. Dalam rukun haji yang selanjutnya yaitu tahallul. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dibolehkan ataupun dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Tahallul ditandai dengan mencukur rambut paling sedikit beberapa helai. Jadi, pada saat tahallul ini, kita dibolehkan ataupun dihalalkan melakukan yang sebelumnya ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan saat berihram. Rukun haji yang selanjutnya yaitu tertib. Nah, teman-teman, menertibkan rukun-rukun yang telah disebut yakni mendahulukan yang terdahulu secara urutan. Ini merupakan rukun dari pelaksanaan haji. Bayangkan kalau kita melaksanakan haji tapi kita tidak berurutan, maka haji yang kita laksanakan tidak sah. Sama seperti kita ingin makan, yang kita ambil nasi terlebih dahulu. Kemudian, di manakah akan kita letakkan nasinya? Maka tahapan yang tertib adalah kita mengambil piringnya terlebih dahulu untuk tempat meletakkan nasi. Jadi sama, ketika melakukan haji pun kita diminta untuk tertib sesuai dengan rukun-rukun yang telah disebutkan. Ada beberapa wajib haji yang perlu teman-teman ketahui. Wajib haji di sini adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Jika salah satu ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, namun harus membayar dam. Yang termasuk wajib haji adalah yang pertama, ihram. Ihram dari miqat artinya batas waktu dan tempat dimulainya ibadah haji. Miqat ataupun tempat dimulainya ibadah haji ini ada dua. Yang pertama, miqat zamani, yaitu ketentuan batas berdasarkan waktu, yaitu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang kedua, miqat makani, yaitu ketentuan batas berdasarkan tempat. Jika miqat zamani itu berdasarkan waktu, maka miqat makani berdasarkan tempat. Untuk miqat makani ini terbagi menjadi 5 tempat. Yang pertama, Zulhulaifah atau biasa yang kita kenal dengan sebutan Bir Ali. Untuk Zulhulaifah atau Bir Ali ini bagi jamaah haji yang datang dari arah Madinah. Kemudian Ju'fah ataupun Robik. Untuk Ju'fah ataupun Robik ini bagi jamaah haji yang datang dari arah Syriah dan juga Mesir. Kemudian ada Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ini bagi jamaah haji yang datang dari arah Najd. Selanjutnya, Yalamlam. Tempat miqat yang Lamlam ini bagi jamaah yang datang dari arah Yaman dan juga Indonesia. Jadi kalau kita yang berasal dari Indonesia, kita akan miqat di Yalamlam. Yang terakhir ada Zatu Irkin. Zatu Irkin ini adalah tempat miqat bagi jamaah yang datang dari arah Irak. Kemudian yang termasuk wajib haji selanjutnya adalah mabit atau bermalam di Musdalifah sesudah tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian wajib haji yang ketiga yaitu melempar jumroh. Nah, melempar jumroh ini terutama jumroh Aqabah dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang keempat, melempar 3 jumroh. Jumroh yang pertama, jumroh yang kedua, dan juga jumroh yang ketiga yang dilontarkan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tiap melempar jumroh dilakukan sebanyak 7 batu kerikil. Jadi,
Untuk melempar 3 jumroh tersebut dilakukan sebanyak 7 batu kerikil. Waktu lempar jumroh setelah tergelincir matahari setiap harinya. Syarat melempar jumroh ada 3. Yang pertama, melempar dengan 7 kerikil, dilontarkan satu persatu. Kemudian yang kedua, menertibkan 3 jumroh dari yang pertama atau ula yang berada di dekat Masjid Hifah. Kemudian yang tengah, jumroh yang tengah ataupun jumroh wusta, dan juga yang terakhir atau jumroh aqobah. Dan yang ketiga, memakai batu kerikil ataupun batu kecil selain batu yang tidak sah. Wajib haji yang kelima adalah bermalam di Mina selama 2 hari pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Wajib haji yang selanjutnya yaitu tawaf wada. Tawaf perpisahan seperti yang telah dijelaskan tadi. Tawaf wada ataupun tawaf perpisahan ini dilakukan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Kemudian wajib haji yang terakhir adalah menjauhkan diri dari segala yang diharamkan atau dilarang karena ihram. Oke teman-teman, kita lanjut ke sunnah, mandub, mustahab, dan tawattu haji. Untuk mencapai kesempurnaan dalam ibadah haji, perlu menambah amalan-amalan sunnah. Nah, adapun amalan-amalan sunnah dalam haji, yaitu yang pertama, mandi. Wah, pastinya kalau kita ingin melaksanakan haji, kita memang harus mandi dong. Yang kedua, membaca talbiyah dengan suara jahar bagi laki-laki dan sir bagi perempuan. Yang ketiga, berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang keempat, membaca zikir ketika tawaf. Yang kelima, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang keenam, masuk ke Ka'bah. Kemudian, yang terakhir sunnah dalam ibadah haji adalah tawaf qudun untuk haji ifrad dan juga haji qiran. Poin selanjutnya akan kita pelajari adalah amalan-amalan ibadah haji yang kita lakukan. Beberapa amalan ibadah haji yang perlu diketahui diantaranya yaitu saat menjelang ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan amalan tahallul. Nah, kita pelajari yang pertama ya. Yang pertama, amalan menjelang ihram adalah 1. Mandi menjelang memulai ihram merupakan amalan sunnah. Ini sekaligus menandai dimulainya ihram. Yang kedua, memotong kuku. Kemudian memotong kumis bagi yang memiliki kumis. Mencukur bulu ketiak. Mencabut rambut di sekitar kemaluan. Lalu, yang ketiga, memakai pakaian ihram seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang keempat, niat ihram. Terakhir, mengulang-ulang kalimat talbiyah. Oke, teman-teman, saat mengucapkan kalimat talbiyah bagi laki-laki disunahkan untuk mengeraskannya. Namun, bagi perempuan ataupun wanita, cukuplah mengucapkannya dengan suara yang hanya didengar oleh dirinya sendiri. Amalan yang kedua, yaitu amalan ketika wukuf di Arafah. Adapun amalan-amalan yang dapat kita lakukan ketika wukuf di Arafah adalah 1. Pada tanggal 8 Zulhijjah, seluruh jamaah haji diberangkatkan menuju ke Padang Arafah setelah mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar. Nah, menjelang waktu maghrib, jamaah haji tiba di Padang Arafah dan menginap menunggu waktu wukuf. Kemudian yang kedua, wukuf dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Menunggu waktu wukuf sebaiknya diisi dengan berzikir, bertasbih, dan membaca Al-Quran serta memperbanyak bacaan talbiyah dan berdoa. Kemudian yang ketiga, saat pelaksanaan wukuf, hendaknya kita mengerjakan sholat zuhur dan asar di jamak takdim.
Kemudian yang keempat, sesudah matahari terbenam setelah selesai wukuf, jamaah haji menuju ke Musdalifah untuk bermalam. Kemudian yang ketiga, amalan yang kita lakukan ketika berada di Musdalifah yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang pertama amalannya adalah bermalam di Musdalifah termasuk wajib haji. Meskipun hanya sebentar. Waktunya setelah lewat tengah malam yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Yang kedua, di Musdalifah disunahkan mencari batu kerikil sebanyak 49 atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina. Setelah salat subuh, pergi ke Masy'aril Haram di ujung Musdalifah ke arah Mina. Di sini memperbanyak membaca doa, tahlil, tasbih, dan juga talbiyah. Amalan yang keempat yaitu amalan ketika kita berada di Mina. Amalan-amalannya itu diantaranya yang pertama, melontar ketiga jumroh dengan batu kerikil selain batu yang tidak sah. Yang kedua, 7 batu dilontarkan satu persatu. Yang ketiga, membayar dam bagi yang belum menyembelih hewan kurban. Dilanjutkan dengan memotong rambut paling sedikit 3 helai. Dan ini seperti yang kita jelaskan tadi, memotong rambut diistilahkan dengan tahallul. Lalu setelah memotong rambut, berganti pakaian biasa. Kemudian amalan yang kelima, dengan selesainya tahallul awal ini, larangan ihram telah gugur. Kecuali, mohon maaf ya, menggauli istri ataupun berhubungan suami istri. Kemudian yang keenam, apabila keadaan mengizinkan setelah tahallul awal bisa ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah atau tawaf rukun haji pada hari ke-10. Tetapi sebelum matahari terbenam harus kembali ke Mina. Bagi yang tidak berkesempatan tawaf ifadah dan juga sa'i dilakukan nanti setelah selesai menginap di Mina. Amalan yang terakhir yaitu pada tanggal 11 dan juga 12 melempar 3 jumroh, yaitu jumrohul ula, jumroh wusta, dan juga jumroh aqabah. Kemudian kembali ke Mekah. Itulah yang dinamakan dengan nafar awal. Bagi jamaah yang pada tanggal 13 masih di Mina, harus melontar 3 jumroh lagi. Kemudian kembali ke Mekah, itulah yang disebut dengan nafar sani. Amalan yang selanjutnya yaitu amalan saat kita tawaf. Adapun amalannya yang pertama, niat hendak melakukan tawaf. Yang kedua, suci dari hadas dan juga kotoran. Yang ketiga, menutup aurat seperti ketika sholat. Yang keempat, tawaf di Baitullah harus di dalam Masjidil Haram, sekalipun itu jauh. Kemudian, yang kelima, tawaf dilakukan 7 kali tanpa jeda, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri juga di Hajar Aswad. Yang keenam, Ka'bah berada di sebelah kiri ketika berputar ibadah tawaf, tanpa jeda dan berurutan. Ingat ya, teman-teman yang memiliki kesempatan untuk melakukan tawaf di Baitullah, Ka'bah saat kita tawaf berada di sebelah kiri kita ya teman-teman. Amalan yang ketujuh, badan dan pakaian harus di luar batas Ka'bah ataupun Hijr Ismail dan Sad Zarwan, termasuk Ka'bah. Yang kedelapan, mencium Hajar Aswad apabila situasi memungkinkan. Kemudian yang kesembilan, setiap masuk di rukun yamani memberi isyarat dengan mengangkat tangan sambil berdoa. Bismillahi Allahu Akbar. Oke teman-teman, ingat ya, setiap masuk di rukun yamani memberi isyarat dengan mengangkat tangan sambil berdoa Bismillahi Allahu Akbar. Lalu ketika di antara rukun yamani sampai di Hajar Aswad berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Oke, ingat ya teman-teman, ketika di antara rukun Yamani sampai di Hajar Aswad, kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksaan neraka. Nah, amalan yang terakhir adalah setelah selesai kita tawaf, melakukan sholat 2 rakaat di depan makom Ibrahim. Amalan yang selanjutnya yaitu yang keenam adalah amalan-amalan yang kita lakukan ketika sa'i. Ada 5 amalan yang kita lakukan. Yang pertama, niat hendak melakukan sa'i. Yang kedua, niat ini harus dilakukan dalam keadaan suci. Yang ketiga, sa'i dilakukan setelah tawaf. Yang keempat, memperbanyak doa ataupun berzikir. Yang kelima, berhenti di Safa dan Marwah untuk berdoa. Setelah itu baru kita melakukan amalan dalam keadaan atau pada saat tahallul. Bagi laki-laki disunahkan mencukur rambut hingga habis. Namun bagi wanita menggunting rambut hanya beberapa helai saja. Bagi jamaah yang berpakaian ihram setelah tahallul boleh memakai pakaian biasa. Boleh memakai tutup kepala dan sudah dilepas dari larangan-larangan ihram yang sebelumnya. Kemudian amalan yang ke-8 yaitu melontar jumroh. Melontar jumroh termasuk wajib haji. Dan selama di Mina, para jamaah haji melontar jumroh sebanyak 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan aqobah. Tiap-tiap jumroh ini dilempar sebanyak 7 kali dengan batu kerikil ataupun batu kecil yang suci ataupun yang disahkan. Waktu melempar jumroh membaca Bismillahi Allahu Akbar, yang artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Yang terakhir, amalan yang kita lakukan yaitu ziarah ke Madinah. Ziarah ke Madinah termasuk sunnah. Setelah selesai ibadah haji, ziarah ke makam Nabi ataupun mengunjungi Masjid Nabawi serta melaksanakan salat arba'in di dalamnya merupakan sunnah yang sangat dianjurkan bagi para jamaah yang melaksanakan haji. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai kepada penjelasan dan juga sudah dijelaskan tadi mengenai amalan-amalan yang dilakukan saat pelaksanaan ibadah haji. Nah, selanjutnya tugas teman-teman di rumah adalah membuat mind mapping ataupun peta konsep atau bisa disebut juga dengan peta pikiran dari materi ketentuan ibadah haji sampai dengan amalan-amalan ketika melaksanakan ibadah haji. Silakan dibuat di kertas A3 sekreatif mungkin, boleh dengan kreasi teman-teman, namun pastikan informasi yang terdapat di dalam mind mappingnya harus jelas, tepat, akurat, dan juga sesuai. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhiri kegiatan pada hari ini, Umi Siska mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau tutur kata Umi Siska kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi Siska mohon ampun. Umi Siska akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.